Selamat siang, Coach Muhammad. Selamat siang, Coach Ade. Bagaimana kabarnya? Kabar saya baik, bahagia, dan semangat selalu. Baik, sibuk apa, Pak? Hari ini lagi sibuk mendampingi teman-teman guru ya untuk rapat dengan orang tua terkait wisuda tahfiz. Itu yang akan dilaksanakan di tanggal 28 ya, 28 Juni. Oh, baik, Coach, sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching. Nanti kita akan konsultasi Coach tentang tujuannya, kemudian memperjelasnya. Nanti saya juga akan membantu untuk melakukan langkah-langkah terbaik jika yang diperlukan. Siap ya, Coach ya? Siap, Coach. Baik, selama sesi ini saya akan mendukung, mendengarkan, dan juga bertanya-tanya. Kita juga akan memberikan bantuan. Iya. Saya komitmen hadir penuh mendengarkan Coach. Apakah berkenan? Sangat berkenan, Coach. Di sesi coaching ini saya akan menanyakan tentang tujuan yang ingin dicapai, kemudian langkah-langkah yang mau dilakukan, sumber daya yang ada, juga untuk mengelola strategi, mempermudah dan mempercepat tercapainya tujuan itu. Berkenan ya? Sangat berkenan, Coach. Baik. Di sesi ini tujuan apa yang ingin Coach capai? Tujuan yang ingin saya capai adalah saya ingin betul-betul menjadi coach profesional. Oh, ingin benar-benar menjadi coach profesional. Nanti kita kaitkan dengan komunitas ya, komunitas coaching ya. Iya, mungkin nanti ada katanya nanti juga. Ya, lalu apa yang terjadi saat ini? Yang terjadi saat ini saya merasa belum maksimal ya untuk menjadi seorang coach profesional karena belum menjiwai gitu, belum menghafal di luar kepala lah ya dari setiap sub skill itu. Kemudian pertanyaan apa yang bisa saya kembangkan dari sub skill itu, begitu kondisinya sekarang. Oh, apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan menjadi coach profesional? Oke, yang harus saya lakukan adalah tentu saya harus mendalami lagi materinya, membaca catatan yang sudah saya buat, transkrip dari video Fedoro ya. Kemudian saya juga harus meluangkan waktu untuk nonton lagi, untuk melihat mungkin ada yang tercecer, yang belum tercatat, supaya lebih paham lagi. Oke. Adakah kekuatan yang Bapak miliki? Kekuatan ya yang saya miliki, ya keyakinan ya, kekuatan saya keyakinan itu. Keyakinan ya. Ya. Untuk kelemahan? Keyakinan, kemudian kalau kelemahannya mungkin di ini ya, kelemahannya itu di membagi waktunya kayaknya. Jadi membagi waktunya ya. Itu ya. Bagi waktunya kadang belum bisa membagi waktu dengan baik. Nah, kalau ada kaitan dengan coach profesional tadi ya, apa namanya komunitas ya, yang dibutuhkan komunitas tadi. Untuk saat ini sendiri ya, saya belum mempunyai komunitas khusus untuk pengembangan coaching ini, baru merencanakan. Tapi dari kekuatannya ya, saya menambahkan tadi kekuatannya adalah saya yakin bahwa bisa melakukan itu, dan guru-guru yang bisa saya manfaatkan nanti untuk membentuk komunitas itu yang mungkin sudah pernah sampaikan di sebelumnya ya, bahwa akan ada rencana itu. Dan kelemahannya sementara ini kayaknya masih dari saya ini yang belum membuat schedule yang jelas kapan mau mewujudkan itu komunitas itu, seperti yang pernah sampaikan sebelumnya ya. Ya, beberapa waktu yang lalu kita pernah diskusi untuk sebuah komunitas yang itu dinamai lifelong learner. Lifelong learner ya.
Iya. Iya, betul. Nah, dalam pembentukan komunitas ini tantangan apa yang akan dihadapi menurut Bapak? Tantangannya mungkin gini, karena saya belum bisa mengetahui ini, belum bisa meraba apakah semuanya teman itu respon positif terhadap itu, tapi saya yakin sih mereka pasti respon baik ya. Jadi tantangannya adalah mungkin ya bagaimana saya bisa menjelaskan dengan baik apa tujuan komunitas itu. Tantangan lainnya mungkin dalam perjalanannya nanti ya. Kalau Coach Ade sebelumnya bagaimana membina komunitas, saya pun mungkin akan mengalami itu dan itu tantangannya. Luar biasa. Di balik tantangan ini apakah ada peluang di situ? Pasti ada peluangnya yang bisa sampaikan nanti. Jadi saya membayangkan peluangnya itu bahwa guru-guru yang akan menjadi anggota komunitas itu pasti butuh ya ilmu coaching ini, sehingga di situ peluang yang bisa saya manfaatkan untuk mengembangkan dengan baik komunitas coaching ini. Oke, tadi Bapak kan mengatakan bahwa ada tantangan, kemudian juga ada kekuatan dan kelemahan. Apabila Bapak tadi mengatakan bahwa akan membuat jadwal khususnya ya. Iya. Nah, itu kan termasuk langkah. Dampak apa yang bakal terjadi apabila langkah-langkah yang telah Bapak susun ini bisa dijalankan? Dampaknya tentu saja baik ya untuk pengembangan diri saya khususnya sebagai seorang coach profesional. Jadi dampaknya sangat positif, dan dampak bagi teman-teman yang menjadi anggota komunitas itu pun tentu dampaknya baik, akan merasakan dampaknya positif, khususnya berpengaruh dalam aktivitas pembelajaran. Bagaimana mereka menghadapi sebagai itu. Dampaknya akan besar ya untuk aktivitas pembelajaran. Nah, iya betul, dampaknya sangat besar. Apa saja informasi yang diperlukan dalam setiap langkah ini? Misalnya waktu itu kan Bapak mengatakan pernah kalau sejak berangkat membuat reminder ya, reminder untuk membuat jadwal. Iya, iya. Informasi-informasi apa yang diperlukan di setiap langkahnya? Terkait dengan hal tadi ya, rencana bank komunitas itu mengaktifkan lagi grup Telegram yang saya punya itu ya. Jadi informasinya adalah ya saya harus mencari informasi ya tentang teman-teman itu yang akan dimasukkan ke situ, kemudian mencari tahu juga bagaimana kira-kira langkahnya nih, caranya saya mengaktifkan, mendinamiskan ya grup itu supaya bisa aktif seperti pengalaman Coach Ade juga, dan informasi lainnya yang tentu terkait dengan tujuan dibentuknya coaching tersebut, komunitas tersebut. Jadi saya harus belajar menggali informasi tentang coaching itu sendiri. Informasi. Strategi untuk merencanakan langkah ini bagaimana? Strateginya ya saya harus membuat coetan mungkin ya. Saya harus punya perencanaannya yang tertulis. Di situ saya akan menuangkan bahwa saya harus ada reminder untuk bisa mengaktifkan komunitas itu, kemudian membuat program apa nih yang akan dijalankan di dalam komunitas itu, dan hal apa saja yang bisa dikembangkan dari komunitas itu gitu. Ya, Bapak kan pernah mengatakan bahwa ini akan dijalankan saat libur ya, mau memulai itu. Apa ini termasuk strategi penjalanannya? Ya, bisa menjadi salah satu strategi. Jadi saya bisa memanfaatkan waktu libur itu ya untuk untuk memulainya. Karena mungkin waktunya di situ akan lebih leluasa ya, luang bagi saya ya untuk mengatur segala hal itu. Tidak konsep. Lalu bagaimana strategi untuk mengevaluasinya? Nah, strategi untuk mengevaluasinya adalah dengan catatan tadi, dengan
yang sudah saya buat itu nanti akan menjadi apa namanya, menjadi alat evaluasi saya ya. Apakah saya sudah menjalankan langkah-langkah itu dengan baik, lalu bagaimana dengan dinamika yang terjadi dalam gitu, apakah cukup oke. Jadi saya harus punya catatan tentang komunikasi tentunya ya. Ya nanti akan menjadi alat evaluasi saya untuk lebih mengefektifkan lagi itu keberadaan komunitas itu, Coach. Jadi Bapak ingin melihat dinamika yang terjadi ya sepanjang dijalankannya langkah tersebut. Coach, betul. kita hampir tiba di sesi akhir. Kesimpulan apa yang bisa diambil dari sesi ini? Kesimpulannya saya diarahkan tadi untuk lebih detail lagi ya pada langkahnya itu ya. Lagi pada langkahnya, kemudian yang paling sangat membantu itu adalah saya arahkan untuk memikirkan strateginya nih. Strateginya, karena kalau kita punya tujuan tapi nggak diberikan dengan strategi kan ya nggak akan maksimal kan. Tapi dengan coaching ini ya saya ingatkan tentang pentingnya bagaimana membuat strategi baik mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, dan sampai pada evaluasinya seperti itu. Lalu dalam waktu dekat action plan apa yang mau dilakukan? Dalam waktu dekat itu jadi sebelum libur nanti ya saya akan membuat catatan itu yang saya sampaikan tadi ya. Ya akan menjadi alat evaluasi juga nanti. Bisa jadi juga bentuknya ya apakah saya buat di drive atau di HP gitu untuk pengingatnya dan hal lainnya seperti itu. Baik. Oke, adakah pertanyaan yang Bapak tunggu yang mungkin belum saya tanyakan? Kalau pertanyaan ditunggu apa ya? Mungkin ininya kali ya terkait dengan bagaimana suasananya mungkin ya. Suasananya saya untuk merencanakan itu atau menjadikan komunitas itu nantinya aktif seperti itu, atau ketika ini bagaimana suasananya itu kayaknya. Jadi mengefektifkan kesimpulannya ya. Betul. Baik, Coach. Kita sudah di penghujung coaching. Semoga bermanfaat ya sesi yang singkat ini. Nanti bisa kita ya, terima kasih, Coach. Semoga langkah-langkah yang mau dilakukan, kemudian habit-habit yang terjadi itu bisa membantu untuk mencapai tujuan. Sampai jumpa. Ya, terima kasih, Coach.